6.000 persil, anggap saja kan berarti kalau satu rumah itu dihuni 4-5 orang kan berarti ada puluhan ribu warga Surabaya yang dikorbankan haknya gara-gara selembar surat. Kan ada asta cita Presiden Prabowo itu, saya yakin Pak Presiden kita itu concern betul melindungi hak-hak konstitusional warga. Baik hak kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan pangan murah, hak untuk mendapatkan papan yang nyaman. Kemudian warga, sekitar 1.000 warga itu berkumpul meminta dengan hormat Pak Adis Kadir, pelayan rakyat dari Dapil Surabaya Sidoarjo itu untuk hadir mendengar keluhan masyarakat Surabaya itu. Dan alhamdulillah meskipun beliau dalam masa nonaktif karena proses trial by opinion, karena proses dinamika elit di Jakarta, nah tapi beliau tetap menggunakan nurani dan kewajiban moral hadir di tengah-tengah masyarakat dan langsung kalau bahasa Surabaya itu gercep. Itu punya pandangan dan punya sikap menang tanpa ngasorake. Jadi saat ketemu dengan warga itu memang kami melihat keinginan warga, ekspektasi warga terhadap sosok Pak Adis Kadir ini luar biasa. Dan saat itu langsung beliau berkomunikasi dengan pimpinan Komisi 2, beliau berkomunikasi dengan pimpinan Komisi 6. Insya Allah setelah masa reses DPR berakhir, persoalan ini akan segera dicarikan solusi di level pusat. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Torpedo. Kali ini yang kita angkat benar-benar public heavy, Bang. Isu publik, tanah, bos. Ini juga termaktub dalam asta cita Presiden Prabowo, harmonisasi kehidupan berbangsa dan negara. Salah satunya, ya kasus tanah ini selesaikanlah pula, ya kan? Nah, kali ini kita kedatangan tamu, menurut aku luar biasa, Bang. Agak-agak satu darah kurasa, Bang. Karena bekas wartawan juga, Bang. Cuman udah jadi pejabat, Bang. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Mas Arief Fatoni. Makasih, Mas, sudah datang ke gubuk kita ini. Kehormatan ini bagi saya ini. Ya. Panggil Mas Fatoni apa Mas Tony? Tony aja. Iya. Jadi, Bik, kita sayup-sayup mendengar nih akhir-akhir ini di pemberitaan adanya sebuah konflik agraria, di mana warga versus Pertamina, BUMN gede lah, yang lagi rame kemarin kan ngoplos. Jadi kemudian dibela lama. Nah, di sini kita melihat nih, dan di dalam berita itu kita melihat ada satu sosok yang muncul, tapi itu nanti kita akan bahas. Ya, kita mau tahu dulu, Bang, apa sih yang terjadi, Bang? Apa sih? Kan di Kota Pahlawan ini. Kita tidak tahu nih konfliknya seperti apa. Bisa diceritakan nggak, Mas Tony, latar belakangnya secara singkat, bagaimana konflik antara warga dengan perusahaan tersebut? Ini sayup-sayup kita dengar dan kita baca 500-an hektar ya, Mas? Ya, betul. Bukan barang kecil ini, Mas. Iya. 10 tahun. 10 tahun. Lebih. Gimana? Jadi memang di kota yang kami cintai ini sedang ada kegelisahan masyarakat terkait dengan surat blokir yang diajukan oleh PT Pertamina kepada kantor pertanahan. Nah, dampak dari surat blokir itu akhirnya 6.000 pemilik persil di kota Surabaya yang terdiri dari 5 kelurahan dan 3 kecamatan itu kemudian tidak bisa memindahtangankan atau merubah nama sertifikat yang mereka miliki puluhan tahun lamanya. Dari HGB ke SHM. Ya, ada yang dari SHM ke SHM, ada yang HGB mau ditingkatkan haknya menjadi SHM. Ini semuanya terhenti karena kantor BPN Surabaya 1 tidak mau melayani permohonan yang diajukan oleh warga karena selembar surat yang diajukan oleh PT Pertamina itu. Nah, padahal kalau kita mau lihat dari sudut pandang hukumnya, dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria itu kan mestinya
pemilik sertifikat yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional itu harus diyakini kebenarannya sampai pengadilan memutuskan lain. Artinya sepanjang sertifikat yang sudah diberikan BPN kepada warga itu tidak dibatalkan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka BPN harus menghormati dan meyakini itu yang benar. Nah, tidak boleh kemudian Pertamina yang merasa memiliki berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi Aset yang dimunculkan sejak Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Haji Soekarno, itu kemudian mengalahkan apa yang telah dilakukan oleh kantor pertanahan itu sendiri, gitu loh. Karena apa? Undang-Undang Nasionalisasi Aset itu memerintahkan kepada penerima manfaat untuk mengkonversi dari hak barat kepada hak Indonesia. Nah, selama ini Pertamina tidak pernah melakukan itu. Nah, akhirnya warga ketika barangkali ada yang orang tuanya pemilik sertifikat sudah meninggal, mau ngajukan penetapan waris, merubah nama dari nama orang tua ke anaknya, ini tertunda. Nah, ini yang menurut kami harus ada langkah-langkah penyelesaian yang husnul khotimah, happy ending. Gitu. Pertamina sebagai badan usaha milik negara juga tidak menerapkan prinsip homo homini lupus. Rakyat yang sudah mendapatkan haknya selama puluhan tahun itu juga bisa menikmati falsafah rumah, yakni baiti jannati, itu rumahku surgaku. Nah, sekarang kan karena terkatung-katung soal sertifikatnya ini kan bukan rumahku surgaku lagi, tetapi kan rumahku nerakaku. Karena tidak bisa berpikir nyaman, mau makan tidak enak karena tiba-tiba tanah yang didiami, rumah yang menjadi kawah candera di muka mendidik anak-anak untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, kemudian bermasalah gara-gara selembar surat yang diberikan oleh PT Pertamina kepada kantor BPN Surabaya 1. Dan ini 500 hektar itu ada berapa penduduknya sih? Kalau penduduk ada sekitar 6.000 persil. 6.000 persil, anggap saja kan berarti kalau satu rumah itu dihuni 4-5 orang kan berarti ada puluhan ribu warga Surabaya yang dikorbankan haknya gara-gara selembar surat. Nah, saya yakin kalau Bang Wik tadi menyampaikan ada asta cita Presiden Prabowo itu, saya yakin Pak Presiden kita itu concern betul melindungi hak-hak konstitusional warga. Baik hak kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan pangan murah, hak untuk mendapatkan papan yang nyaman. Nah, ini kan menjadi tidak nyaman. Jadi menurut kami ini harus ada langkah-langkah penyelesaian alternatif dispute resolution yang kemudian tidak menimbulkan luka di sisi yang lain. Hak rakyat harus dihormati. Kemudian PT Pertamina kalau tidak mampu mendalilkan bahwa dia pemilik tanah yang saya, mestinya dia legowo. Toh masih banyak aset Pertamina lain yang mungkin belum terurus dengan baik. Kalau kita baca di media, salah satu anggota DPR RI Dapil Surabaya Sidoarjo yang turun itu Bang Adis Kadir. Betul. Dan ini rencananya akan dibawa ke Senayan. Betul. Nah, sebelum nyampe ke Jakarta, proses mediasi problem solver apa yang sudah dibicarakan di Surabaya sehingga dimandek? Di daerah. Jadi memang DPRD Surabaya juga sebenarnya sudah menugaskan Komisi C, Komisi Pembangunan ini untuk berkomunikasi atau memperjuangkan hak warga ini ke kantor pusat Pertamina. Tetapi karena ini memang direksi Pertamina itu kan sibuk-sibuk, mungkin menganggap delegasi DPRD Surabaya ini butiran debu lah. Jadi akhirnya itu kesia-siaan. Karena apa? Kita berbicara pada orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Sementara rakyat terus mengharapkan. Nah, alhamdulillah kemarin kemudian warga sekitar 1.000 warga itu berkumpul meminta dengan hormat Pak Adis Kadir, pelayan rakyat dari Dapil Surabaya Sidoarjo itu untuk hadir mendengar keluhan masyarakat Surabaya itu. Dan alhamdulillah meskipun beliau dalam masa nonaktif karena proses trial by opinion, karena proses dinamika elit di Jakarta, nah tapi beliau tetap menggunakan nurani dan kewajiban moral hadir di tengah-tengah masyarakat dan langsung kalau bahasa Surabaya itu gercep melakukan upaya-upaya agar persoalan yang dialami warga ini
bisa cepat mendapatkan solusi yang komprehensif dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau bahasa falsafat Jawa itu, beliau itu punya pandangan dan punya sikap menang tanpa ngasorake. Jadi saat ketemu dengan warga itu memang kami melihat keinginan warga, ekspektasi warga terhadap sosok Pak Adhis Kadir ini luar biasa. Dan saat itu langsung beliau berkomunikasi dengan pimpinan Komisi 2, beliau berkomunikasi dengan pimpinan Komisi 6. Insya Allah setelah masa reses DPR berakhir, persoalan ini akan segera dicarikan solusi di level pusat. Karena direksi Pertamina kan tidak mungkin tidak menghadiri undangan dari DPR RI. Kalau diundang DPRD Surabaya, mungkin yang diundang supervisornya atau general manager. Iya, general manajernya. Nah, kami meyakini insya Allah dengan kewajiban moral, panggilan nurani yang dilakukan oleh Pak Adhis Kadir untuk melayani kepentingan warga yang telah memberikan mandat kepada beliau dalam pemilu ke pemilu itu, insya Allah persoalan ini dalam waktu dekat akan mendapatkan solusi yang komprehensif, happy ending bagi semua. Hak warga, hak konstitusional warga untuk menikmati persil yang telah diberikan oleh kantor pertanahan itu menjadi tidak gundah gulana lagi gara-gara sepucuk surat cinta dari PT Pertamina. Mas Ton, tapi kan beliau nonaktif ya. Maksudnya secara fungsi pengawasan dan lain-lain itu apakah masih bisa melekat kepada dia itu? Rakyat Surabaya itu kan masih sangat mengharapkan aktivitas beliau dalam melayani masyarakat di parlemen. Berarti masih dicintai di Surabaya, Mas Adhis? Sangat, kalau kita lihat dari pemilu ke pemilu, mulai dari pemilu 2014 ketika beliau nyalonkan diri jadi anggota DPR RI melawan Priyo Budi Santoso saat itu, beliau menang dengan perolehan suara 75.000 total Surabaya Sidoarjo, naik pemilu 2019, dan yang terakhir 2024 kemarin, Pak Adhis Kadir ini satu-satunya anggota DPR RI dari Dapil Surabaya Sidoarjo yang perolehan suara pribadinya di Surabaya itu mengalahkan seluruh kontestan pemilu di daerah Surabaya, mulai dari calonnya PDI Mbak Putih, ada artis tenar Ahmad Dhani, itu suara pribadinya kalah sama Pak Adhis Kadir. Itu artinya rakyat Surabaya begitu mencintai Pak Adhis Kadir. Makanya begitu kemarin rakyat Surabaya mendengar gonjang-ganjing pemberitaan soal begitu-begitu itu, rakyat Surabaya itu menangis. Banyak sekali mention-mention ke kami bahwa tetap strong Pak Adhis, kami masih butuh kehadiran Pak Adhis dalam melayani warga Surabaya Sidoarjo. Nah, kita itu kan harus percaya bahwa Tuhan mengikuti prasangka hambanya, Mas. Karena prasangka rakyat Surabaya yang sedemikian besar itulah akhirnya menguatkan moral Pak Adhis Kadir, sehingga ketika dalam masa nonaktif pun, ketika warganya ada persoalan konflik agraria, beliau tetap hadir mendampingi perjuangan warga itu. Jadi saya pikir tidak banyak politisi yang mengambil jalan itu. Biasanya kalau kemudian ada dinamika politik itu kan cenderung menghindari pertemuan-pertemuan publik. Nah, Pak Adhis Kadir itu mengambil atau menempuh jalan lain. Karena ya beliau menyadari bahwa beliau dipilih oleh rakyat Surabaya Sidoarjo, diharapkan oleh rakyat Surabaya Sidoarjo untuk melayani kepentingan bangsa dan negara ini di Senayan. Jadi rakyat tetap menginginkan Pak Adhis tetap survive dalam menghadapi situasi politik yang tidak menentu seperti kemarin-kemarin. Bang Adhis Kadir ini kan backgroundnya hukum. Betul. Sebenarnya kita lihat dari kacamata Jakarta, wakil ketua DPR, bos. Sebelumnya ketua MKD, anggota Komisi 3 DPR RI. Sebenarnya di Surabaya ini siapa sih Bang Adhis Kadir ini? Kalau rekam jejak Pak Adhis Kadir melayani rakyat Surabaya itu kan memang sudah panjang, Mas. Beliau anggota DPRD Kota Surabaya, periode 2009-2014. Setelah itu, memang beliau ini salah satu role model politisi yang layak ditiru oleh kader-kader muda Golkar ya. Bayangkan, saat itu jarang sekali dari anggota DPRD Kota langsung nyalek DPR RI itu, kemudian rakyat kemudian memberikan, menitipkan aspirasinya ke beliau. Dan saat itu mengalahkan wakil ketua DPR RI, Pak Priyo Budi Santoso yang pindah berkarya dan sekarang pindah ke PAN.
Jadi ya menurut Tadi kami, belum lengkap Mas Ton. Di Pileg kemarin mengalahkan cucu Bung Karno. oh iya. Itu jangan dikurang-kurangin. Jadi alhamdulillah rakyat Surabaya ini kan dari pemilu ke pemilu itu kan suara Pak Adi, suara pribadi ya, kon naik terus. Itu kan menunjukkan kecintaan rakyat Surabaya Sidoarjo terhadap figur Pak Adis Kadir. Karena memang sampai saya bikin istilah 1 dari 10 warga Surabaya itu pasti kenal Pak Adis. Karena kalau beliau datang ke Surabaya itu, diajak cangkruan warga di warung kopi ya oke, diajak cangkruan di musola ya oke. Dan ada satu hal yang dilakukan Pak Adis Kadir. Itu evidence base ya, Mas? Iya. Bukan karena subjektif. Bukan. Karena saya itu kan saksi sejarah yang melihat dan mendampingi beliau ketika beliau aktif di partai politik sejak awal. Sejak 2010 itu saya memantau betul. Ada satu perbuatan atau amal ibadah yang dilakukan Pak Adis Kadir dan itu tidak banyak dilakukan oleh teman-teman anggota DPR RI yang lain. Pak Adis Kadir itu rutin memberangkatkan warga Surabaya yang mau napak tilas ke jejak peredaran Islam di tanah Jawa itu, namanya ziarah Wali Limo. Kan kita itu kan meyakini bahwa berdoa di tempat-tempat mustajabah itu insya Allah akan langsung menembus ars. Nah, Pak Adis Kadir itu dari tahun 2009 sampai sekarang itu rutin memberangkatkan ziarah Wali Limo itu. Rutin. Dan itu mau ada pemilu, tidak ada pemilu itu tetap jalan. Mau Pak Adis Kadir di Jakarta atau di Surabaya itu tetap jalan. Rutin, 1 minggu 1 bis. Jadi itulah mungkin yang membuat beliau begitu dicintai oleh rakyat Surabaya. Makanya kami tidak ingin figur yang kami cintai ini kemudian menjadi korban dari trial by opinion. Manusia itu kan tempatnya salah dan khilaf. Apalagi salah ucap, itu kan manusiawi. Makanya kenapa dalam ketentuan agama, sholat itu ada sujud sahwi. Karena Tuhan meyakini bahwa manusia itu tempatnya salah dan khilaf gitu loh, sehingga ada perbaikan. Nah, kami tidak ingin setitik nila rusak susu sebelangga. Pak Adis Kadir itu sudah banyak berbuat baik untuk daerah pemilihannya maupun untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi jangan sampai kemudian ketika beliau terjadi slip tong, keseleo lidah soal yang kemarin rame itu, kemudian menghentikan seluruh capaian kebaikan yang telah beliau lakukan sejak beliau aktif di partai politik atau di masa-masa yang akan datang. Jadi kami mendoakan itu dan kami yakin doa tulus dari masyarakat Surabaya dan Sidoarjo akan menjadi penguat beliau dalam menghadapi ujian kehidupan ini. Balik lagi Mas ke soal agraria ini. Berarti Mas Ton secara implisit bilang bahwa slip of tongue ini paradoks dengan jejak-jejak beliau yang ada di Dapil. Betul. Seberapa kuat sekarang dukungan dari warga di Dapil tersebut untuk Bang Adis balik lagi? Sangat kuat. Sekarang itu kan masyarakat itu kan bisa menerima informasi dari berbagai kanal. Bisa dari media mainstream maupun dari media-media sosial yang mereka bisa pantau setiap hari, setiap saat gitu. Ketika beliau dihakimi oleh ketikan netizen, itu rakyat Surabaya itu kemudian banyak bikin surat pernyataan kami tidak ingin Pak Adis disanksi berhenti. Karena kan kalau kami ingin bahwa kami meyakini masukan dari netizen, masukan dari seluruh rakyat Indonesia terkait upaya perbaikan anggota DPR RI maupun partai politik itu kan keniscayaan. Itu kan bentuk rasa sayang rakyat terhadap partai politik dan lembaga parlemen itu sendiri. Tetapi kami juga tidak ingin itu dijadikan sarana atau pintu masuk bagi kompetitor politik untuk kemudian menghabisi capaian kebaikan yang dilakukan oleh Mas Adis Kadir selama ini terhadap masyarakat daerah pemilihan maupun bangsa dan negara ini. Bahwa kalau mau berkompetisi ya tunggu 5 tahun lagi lah. Rakyat itu kan rakyatlah yang menghukum. Iya, rakyat itu punya kuasa untuk menentukan, Pak. Kalau anggota DPR RI itu tidak istiqomah melayani rakyat selama 4 tahun, pasti tidak terpilih dalam pemilu berikutnya. Tunggulah, sabar, tunggu pemilu kalau mau berkompetisi. Jangan menggunakan amuk massa untuk kemudian menghakimi capaian kebaikan orang lain atau upaya politisi untuk menaiki anak tangga karir partai politik itu. Termasuk tadi soal
mungkin banyak lah yang berharap dengan Bang Adis, termasuk mungkin yang korban agraria ini. Iya, sangat. Dan kami nangis, Pak, ketika warga itu ngomong, Pak Adis, hampir nangis. Ada begitu beberapa video-videonya, Pak Adis, jangan berhenti melayani kami. Harapan kami ada di Pak Adis Kadir. Padahal ada 10 anggota DPR RI, kenapa yang diundang Pak Adis Kadir? Itu kan berarti warga mencintai Pak Adis Kadir. Tapi kita harus cek juga nih, Mas. Setelah menerima dan mendengarkan aspirasi itu, apa saja tahapan yang dilakukan Mas Adis Kadir supaya ini jalan barang. Jalan, maksudnya Betul. warga yang puluhan ribu itu ada kepastian. Betul. Langkah apa yang sudah diambil? Dalam waktu dekat, insya Allah, Komisi 2 DPR RI akan bikin rapat dengar pendapat soal ini. Tentu mengundang mitra kerjanya, dalam hal ini Kementerian ATR BPN. Mas Nusron Wahid. Jadi kolega beliau. Senior kolega. Jadi agar juga ada segera penyelesaian yang menurut saya tadi penyelesaian yang husnul khotimah. Kami yakin ikhtiar yang dilakukan oleh Mas Adis Kadir ini itu senafas dengan apa yang akan dilakukan oleh Mas Nusron Wahid. Ini kan kiai ini, Gus Nusron itu kan pasti doktrinnya kan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi pasti akan mementingkan kepentingan rakyat yang lebih luas dibandingkan kepentingan satu badan hukum lah. Dan harus kita ingat, Mas, dia juga wartawan dulu. Betul. Wartawan itu representative of public, mewakili publik. Iya, mindsetnya pasti kepentingan publik lebih dominan. Makanya ya kita harap apa yang diadvokasi oleh Bang Adis ini juga gayung bersambut sama Pak Nusron. Amin. Ya, kita cek dulu nih, wartawan itu kan selalu kalah sama pemegang saham kan. Politisi selalu kalah dengan oligarki. Kita lihat di sini Pertamina, perusahaan besar. Tapi kemarin langsung ditelepon ya kalau kita langsung ditelepon, iya. Jadi yang ditelepon itu ke siapa? Ketua Komisi 2. Ketua Komisi 2, dan itu di speaker dan diperdengarkan oleh seluruh warga yang datang. Kenapa Pak Adis Kadir harus menurut speaker? Itu memang pamit kepada Ketua Komisi 2. Ini agar rakyatku hatinya tentram, tidak dalam situasi yang tidak pasti gundah gulana, kapan ini akan dibawa isu ini di rapat di DPR RI. Dan Ketua Komisi 2 menyanggupi setelah reses berakhir 4 November mendatang. Di samping itu juga Ketua Komisi 6, Mbak Anggi, itu juga dihubungi, dimintai bantuan untuk mencari jalan keluar persoalan ini sehingga happy ending untuk semua. Kami yakin Pertamina itu kan melakukan itu. Sebenarnya ya direksi yang sekarang itu saya yakin ya tidak ada kemauan keras untuk menjadikan itu menjadi hak milik sebenarnya. Mungkin karena ini sedang ada konsolidasi aset di seluruh kementerian BUMN setelah diturunkan statusnya itu. Itu mungkin hanya tercatat di aset perusahaan gitu saja. Tapi mau dimiliki Pertamina bagaimana? Di situ sudah ada kantor pemerintahan, sudah ada hotel, sudah ada rumah warga. Jadi tidak mungkin mau diapakan, mau diratakan semua. Kita ini tidak negara komunis. Apalagi Presiden Prabowo Subianto itu menurut kami pemimpin yang paling berpijak ke rakyatnya luar biasa tinggi. Karena kalau kata Gus Dur ini kan presiden ini kan Prabowo orang yang paling ikhlas untuk negara yang kita cintai ini. Dan kehadiran Pak Adis Kadir untuk menyelesaikan konflik agraria di daerah dengan pendekatan yang happy ending, pendekatan yang menang tanpa ngasorake, itu juga bagian dari upaya Partai Golkar sebagai partai pengusung Prabowo untuk membantu mensukseskan program Astacita itu sendiri. Ini juga teman-teman Torpedo pasti penasaran nih dengan Mas Adis. Mungkin yang belakang ini yang kita dengar adalah konflik agraria itu. Kalau ingatan Mas Tony, ada kasus yang besar lain nggak di Surabaya yang diadvokasi dan selesai di bawah tangannya Mas Adis Kadir? Kalau yang paling sering itu kan ketika beliau turun, itu terkait dengan pembangunan-pembangunan yang kemudian merugikan kepentingan masyarakat sekitar. Jadi contoh, Surabaya itu kan ibu kota provinsi yang investasi luar biasa tinggi ya. Nah, seringkali Pak Adis Kadir turun itu ketika ada investasi masuk, kemudian merusak lingkungan sekitar, tidak ada kepekaan sosial dari investor itu, Pak Adis datang dan biasanya kemudian tercipta hubungan yang equal antara investor dengan warga sekitar. Karena kita meyakini, Pak Adis Kadir itu kan meyakini bahwa madu industrialisasi itu harus dinikmati oleh masyarakat sekitar terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian industrialisasi itu laksana bagi rakyat ya, laksana madu di ujung hidung.
kelihatannya enak tapi tidak bisa dinikmati. Benar. Itu yang sering kali kami lihat keberpihakan beliau untuk memperjuangkan. Jadi investasi dan warga itu dibuat hubungan yang harmonis, tidak diametral. Gitu. Itu yang sering kali kami ikut mendampingi Pak Adis Kadir ketika turun ke bawah menyelesaikan problem-problem yang muncul di tengah masyarakat. Di samping banyak hal ya, mulai dari kalau kami boleh jujur ya, sudah banyak anak Surabaya yang awalnya hopeless melanjutkan sekolah, begitu Pak Adis Kadir mampu mengakselerasikan dengan baik program-program pemerintah itu, insya Allah sudah banyak generasi muda yang terdidik. Karena Pak Adis mengakselerasikan program itu dengan baik. Artinya walaupun badan di Jakarta, program itu turun ya? Jalan terus. Saya saksi hidup bagaimana ketika pandemi COVID melanda Republik ini, saat itu kebetulan kami diminta untuk mendistribusikan paket sembako kepada rakyat Surabaya dan Sidoarjo. Bahasanya Mas Adis, bahwa rakyat hari ini sedang susah, ini ujian kepekaan sosial kita. Kita ini mau berpijak pada kerja 5 tahunan atau kerja 5 tahun sekali. Ya. Sebenarnya bisa saja Pak Adis mengambil jalan, ya sudahlah pemilu masih panjang, nanti saja. Tapi kan cara pandang beliau tentang melayani rakyat kan tidak seperti ansih politisi. Jadi beliau ya politisi yang negarawan. Nah ini aku juga mau cek Mas, di tengah nonaktif ini kemudian dia melakukan advokasi itu, apa sih alasan, pernah ngobrol nggak sih Mas? Ngapain sih? Sebagian dari yang hadir, yang mengundang beliau itu kan memang orang yang selama ini aktif berkomunikasi ke Pak Adis Kadir. Jadi ketika beliau mendapatkan undangan dari warga itu, beliau langsung sampaikan bahwa saya memang nonaktif, tetapi kewajiban moral saya untuk melayani rakyat Surabaya itu tidak akan pernah terhenti. Sampai pemilu berikutnya rakyat berkata lain. Jadi kami harapkan ya para pengambil keputusan di Jakarta, elit-elit politik, ya sudahlah, dinamika politik itu kan keniscayaan agar kedewasaan kita berbangsa meningkat. Tapi jangan kemudian memanah di atas pelana kuda orang lain. Alamak. Mas Dan, itu surat dukungan yang meminta lanjutkan stay, itu ada berapa ribu? Ada total terakhir yang kami terima itu sekitar 9 ribuan lebih. 9 ribuan? 9 ribuan. Dan itu tokoh masyarakat ya. Artinya ketua RT, ketua RW, terus kemudian bunyai-bunyai yang selama ini merasa difasilitasi Pak Adis Kadir untuk napak tilas tentang sejarah Islam di Pulau Jawa, ziarah Wali Lima itu loh, yang berdoa di tempat-tempat mustajabah itu, semuanya bikin surat pernyataan bermaterai dengan penuh kesukarelaan. Tidak kita yang mengkoordinir ya, tapi surat itu datang, dan itu akan terus terjadi karena kami tidak ingin gitu loh. Kita kan sebagai pegiat demokrasi itu kan harus percaya satu hal Mas, bahwa Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat itu suara Tuhan. Artinya suara rakyat, suara Tuhan yang diaspirasikan, dititipkan dalam kotak-kotak TPS itu tidak bisa dikalahkan dengan ketikan jari yang itu terprogram dari teknologi artificial intelligence. Jadi teknologi tidak bisa mengalahkan suara Tuhan yang dititipkan dalam pemilu hari kasih sayang kemarin, 14 Februari. Itulah filosofi daulat rakyat, Mas. Betul ya. Paten Bang. Paten. Ada lagi Bang. Jangan. Kalau aku sih, kalau mendengar, ya kita juga sayu mendengar lah Mas Adis Kadir itu di Surabaya, Sidoarjo. Dan itu juga menjawab kan, mengapa suara Mas Adis Kadir itu sampai tertinggi 200 ribuan benar? Iya. 200 ribuan. Artinya memang ya masyarakat ada faktanya. Kita terima tidak terima dengan statement yang kemarin, tapi memang 200 ribu itu ya itu suara dia. Dan bukan Jakarta yang menghukum dia kan Bang? Dapil situ kan? Iya, harusnya. Gitu. Bukan dunia maya yang mengalahkan suara real rakyat. Benar-benar. Tapi apapun itu, Pak Adis Kadir dalam beberapa kesempatan juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena salah berucap itu. Itu kan bukan sesuatu yang disengaja. Kalau diperbandingkan dengan narasi-narasi yang lain, kami meyakini ya bobot kesalahannya tidak harus membuat langsung beliau dihentikan. Karena
rakyat Surabaya Sidoarjo masih sangat menghendaki beliau melayani rakyat, melayani bangsa dan negara ini di parlemen, di DPR RI. Yeah. Makasih Mas Ton, bincang yang padat singkat ini. Kehormatan bagi saya ini bisa berkumpul dengan teman-teman. Ini kedatangan pimpinan DPRD pertama ke Torpedo, Bang. Ya. Insya Allah nanti lanjut yang lain. Tapi aku sedikit mau closing bahwa waktulah yang akan menjawab semua omongan kita hari ini, Bang. Ya. Jadi penguji paling setia itu adalah waktu. Betul. Dan tidak banyak legislator di Senayan yang menggunakan kewenangannya untuk mengadvokasi rakyat. Benar. Salah satunya kita lihat Bang Adis Kadir. Kita berdoa semua yang terbaik untuk Bang Adis Kadir dan untuk rakyat Surabaya, Bang. Amin. Wabil khusus yang 500-an hektar ini yang sedang bermasalah. Iya. Kita ketemu di Torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.